Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, kembali kita akan melihat. Wah, ini mantep banget nih pemirsa. Ini di hari Selasa pemirsa. Selasa 30 Juli 2024 jam 8:39 waktu Indonesia Barat. Kondisi setelah jalan tol baru ya Cimanggis Cibitung masih gratis sampai di hari ini pemirsa. Belum ada sosialisasi kapan akan diberlakukan, namun untuk sosialisasi besaran tarifnya itu sudah disampaikan. Ternyata menjadi tambah ramai lagi nih pemirsa. Ruas tol Cinere Jagorawi semakin tambah ramai lagi. Wah, keren banget pemirsa. Tuh, yang dari arah Bandara Soekarno-Hatta juga kita saksikan banyak banget ya, sudah mulai banyak banget nih kayaknya yang menggunakan ruas dari tol baru ini, tol Jor 2 ya. Bagi pemirsa yang mungkin yang belum memahami trasenya, bisa dibuka di playlist trase, ada tol Jor 2 di sana. Jadi termasuk ruas tol Serpong Cinere, Cinere Jagorawi, dan Cimanggis Cibitung itu terhubung langsung dan bisa langsung digunakan, namun dengan besaran tarif yang berbeda-beda tentunya ya. Nah, baik pemirsa, karena saya sudah berada di sini, saya akan menyampaikan informasi terkait dengan bangunan yang juga sudah dirubuhkan. Nah, ini biar tidak ada simpang siur. Ini saya bukan lagi perkiraan asumsi mungkin, karena banyak juga dari pemirsa semua yang berasumsi misalkan rumah yang sudah dibayarkan digunakan untuk pekerja. Betul, ada yang digunakan untuk pekerja sementara ya, sebelum dihancurkan semua, sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan di sini. Dan mungkin yang belum memahami bahwa di sini nantinya akan dilakukan pekerjaan untuk menjadi area penghijauan. Nah, beberapa rumah yang ini yang masih di bagian ini yang sudah dibayar, yang update-nya juga sudah saya sampaikan di video-video panjang yang ada di Family Channel. Nah, rumah-rumah ini memang masih digunakan ya, masih digunakan oleh para pekerja untuk tempat tinggal mereka gitu. Ya. Tapi nantinya begitu semuanya sudah selesai ya, semuanya akan dilakukan proses untuk pembongkaran begitu ya. Nah, lalu rumah terakhir yang kemarin, nah yang kita lihat dulu yang di sini pemirsa ya. Sebelum kita melihat, memang di sini masih ada satu lagi pemirsa. Jadi musola juga di sini sudah dibongkar. Masih ada satu lagi yang rumah belum dibayarkan. Nah, ini adalah rumah yang sedang kita saksikan. Ini adalah rumah yang sudah dibayarkan pada beberapa pekan lalu, yang juga informasinya sudah saya sampaikan bahwa diberikan kesempatan sampai dengan akhir bulan ini. Dan inilah kondisinya pemirsa. Rumahnya sudah dibongkar dan sudah menjadi seperti ini pemirsa. Ya. Sudah menjadi seperti ini pemirsa. Nah, ini adalah kondisi terkini pemirsa. Juga ada orang yang sepertinya mencoba mencari sesuatu ya di puing-puing ini. Tapi inilah pemirsa kondisi terkini dan kondisi di mana bangunan yang sempat saya sampaikan menunggu pembayaran, dan alhamdulillah sudah selesai seperti yang bisa disaksikan oleh pemirsa semua. Dan ini kemungkinan nantinya akan segera dilakukan pekerjaan atau dilanjutkan pekerjaannya untuk area penghijauan. Oke, lalu di mana satu lagi yang saya maksud belum dibayarkan, ini dia. Nah, ini juga pasti pemirsa kemarin ada yang sudah tanya soalnya di kolom komentar, maka di sini perlu saya sampaikan. Di area ini tinggal satu ini saja rumahnya. Namun pemilik rumahnya ini sudah tidak tinggal di sini pemirsa. Sudah lama, bahkan bisa dibilang rumah ini sejak saya meliput di sini tuh tidak ditinggali oleh pemilik rumahnya. Ya. Tuh, dan ini ada pihak lain pemirsa, artinya proses pembayarannya tidak bisa normal karena harus menunggu pihak lain yang mungkin saya tidak bisa jelaskan secara rinci. Jika pihak lainnya mungkin bersedia atau seperti apa kelanjutannya, kemungkinan besar baru bisa akan dibayar. Namun jika memang
sampai batas waktu yang nanti ditentukan oleh para stakeholders. Misalkan tidak bisa juga ada titik terang, kemungkinan ini di bangunan ini akan dititipkan ke pengadilan atau biasa disebut dengan konsinyasi pemirsa ya. Nah ini di bidang ini nih satu bangunan lagi pemirsa ya. Memang posisinya ini tidak mengganggu area untuk penghijauan area pekerjaan di sini dan juga tidak mengganggu gerbang tol Limo 1, namun tetap di bagian ini semua harusnya sudah tidak ada lagi yang tersisa. Maka seperti yang tadi saya katakan, prosesnya sedang dilakukan oleh para stakeholders. Mudah-mudahan lah pekerjaannya proses pembayarannya bisa berjalan dengan lancar. Begitu pemirsa. Oke, cukup ya kita update kondisi terkini di mana? Di situasi bangunan yang belum dibayarkan. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini nih banyak bis juga yang sudah terpantau dari drone ya. Ternyata wah makin rame sob, bener sob. Makin rame ya. Makin ramai situasi setelah tol Cimanggis Cibitung. Ayo siapa yang belum nyobain untuk ke Bandung lebih cepat ya, tentunya ya. Ke Bandung lebih cepat, ke Jakarta Cikampek lebih cepat. Pokoknya lewat tol Cimanggis Cibitung segmen 2B yang udah tersambung dengan ruas tol Jakarta Cikampek. Ini volume kendaraannya pemirsa bisa disaksikan. Luar biasa, semakin padat pemirsa di Cinere Jagorawi. Jor 2 ya. Jor 2 sudah semakin padat. Ini jam setengah 9 loh sob. Setengah 9 menuju jam 9. Ini biasanya kalau kita saksikan kayak gini tuh biasanya sore, pagi gitu. Sebelum jam 9 lah orang-orang berangkat kerja. Ini ternyata wah luar biasa. Luar biasa sob. Luar biasa ini. Ini bener-bener luar biasa ini. Jadi ini sepertinya juga salah satu dampak dari tersambungnya antara tol Cinere Jagorawi dengan tol Cimanggis Cibitung. Pemirsa, lihat bagaimana kepadatan arus lalu lintas, sejumlah kendaraan bisa kita saksikan. Ya, bagaimana antrian di gerbang tol Lima utama ini pemirsa, karena volume kendaraan yang juga meningkat. Wah mantap pemirsa, luar biasa ya. Kita lihat yang dari arah bandara juga sepertinya juga wah mantap banget nih, udah mulai pada merasakan dampaknya. Dan mungkin juga mumpung masih gratis yang di segmen 2B nya ya, karena kalau sudah berbayar kan nanti sekitar 54.000 ya totalnya ya untuk Cimanggis Cibitung. Jadi pilih-pilih saja apakah masih mau tetap lewat Cimanggis Cibitung atau mungkin ada pilihan yang lain. Tentunya bebas-bebas saja pemirsa. Yang jelas memang tol Jor 2 ini hadir sebagai alternatif. Baik pemirsa memang yang mencari waktu yang cepat begitu ya. Karena mungkin nilai dari waktu para pengguna jalan pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin 1 jamnya pemirsa semua salah satunya. Ada yang bernilai sampai nilai project yang mungkin puluhan juta, ratusan juta. Ada juga yang mungkin setiap jamnya mungkin ratusan ribu ya. Tentunya berbeda-beda. Maka saran saya bisa disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Tidak perlu memaksakan harus lewat jalan tol baru begitu pemirsa, sambil menunggu masa konsesinya berakhir. Wah mantap. Mantap pemirsa, yang dari arah Bandara Soekarno-Hatta juga kepadatannya seperti ini. Luar biasa ini. Wah sampai batuk-batuk pemirsa. Wow, keren. Dampak dari tol Cimanggis Cibitung yang masih gratis ini pemirsa, ternyata sampai jam 9 ini masih begini pemirsa. Luar biasa loh. Ini biasanya nggak seperti ini pemirsa. Wih mantap, panjang juga sob yang dari arah bandara sob. Wih keren sob. Berarti udah dirasakan manfaatnya nih sob oleh sebagian orang, sebagian masyarakat, bahwa tol Jor 2 ini alhamdulillah mungkin sudah
dirasakan manfaatnya pemirsa ya. Nah, terutama para pengusaha mungkin udah mulai berhitung apakah tol baru ini masih masuk dalam bisnis mereka atau tidak ya, kayak bis ya, terus juga mungkin pengiriman barang bisa dihitung-hitung pemirsa, apakah masuk gitu ya, dalam artian dengan tarif tol baru ini yang saya yakin tidak bisa disamakan dengan tarif tol yang lama ya. Karena memang tarif tolnya kalau dibandingkan dengan tol yang lama pasti jadi jauh lebih mahal. Tapi apakah nilai dari waktu tempuhnya juga bisa dihitung oleh para pengusaha? Nah, maka ini menarik pemirsa. Dan saya berharap pemirsa, dengan adanya ruas tol yang waktu tempuhnya semakin cepat ini, itu ada banyak lagi transportasi massal. Jadi kita semua pemirsa yang mungkin termasuk saya misalkan kalau untuk sehari-hari menggunakan tol JOR 2 ini bisa boncos. Tapi dengan adanya misalkan nanti transportasi massal yang melintas di ruas tol baru ini, lalu kita bisa menggunakannya, maka itu menurut saya itu menjadi salah satu pilihan yang tepat. Jadi kita nggak perlu pakai kendaraan pribadi yang mungkin satu mobil juga isinya 1 ataupun 2 orang, tapi kita bisa pakai kendaraan transportasi massal seperti bis begitu ya, atau mungkin angkutan-angkutan massal lainnya yang juga semakin murah, semakin mudah untuk kita dapatkan ya. Nah, mudah-mudahan begitu pemirsa. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat juga dari adanya ruas jalan tol baru ini pemirsa. Ya, saya sih tentu berharap mudah-mudahan lah ada transportasi massal. Mantap banget ya. Keren. Volume kendaraannya itu loh sob. Volume kendaraannya itu loh keren banget. Banyak banget sekarang. Volumenya meningkat pemirsa. Berarti pengguna jalannya sudah merasakan manfaatnya pemirsa ya. Oke, sekarang kita coba tengok ke arah Bentar ya pemirsa. Ada interference. Oke, sebentar. Oke, udah hilang. Ada ini tadi dekat di bawah Sutet langsung ada peringatan dari aircraftnya, katanya ada gangguan pada saat kita melintas di antara bawah Sutet ya. Baik pemirsa, sekarang kita coba lihat di Simpang Susun Krukut apakah juga terjadi kepadatan arus lalu lintas pemirsa. Keren ya pemirsa ya. Siapa yang belum cobain Cimanggis Cibitung segmen 2B yang masih gratis sampai hari ini, sampai di tanggal 30 Juli pemirsa. Kalau masih belum paham mana yang gratisnya, saya jelaskan dari Nagrag Kota Wisata sampai ke Cibitung. Nah, terus Bang, gimana nih kalau kita masuk dari Jatikarya Utama kok tetap bayar keluar Burangkeng gitu ya? Aduh, bentar bisa. Ada gangguan lagi nih. Kok masih tetap bayar gitu? Pada saat keluar di Burangkeng atau di Setu Utara. Nah, saya jelaskan ya pemirsa. Jadi bayar 8.000 itu adalah bayar untuk karena pemirsa tidak keluar di Nagrag. Nah, dari jalan tol yang pemirsa gunakan dari Jatikarya Utama sampai ke Kota Wisata itu sudah bertarif. Jadi harus sudah berbayar. Nah, kalau pemirsa keluar di Nagrag nanti bayar 8.000 terus masuk lagi ke tol itu, maka saya pastikan itu Rp0 karena itu sudah saya coba, sudah saya buktikan di banyak video. Kalau pemirsa masih banyak yang penasaran, maka sekali lagi bisa dicoba. Saran saya demikian gitu pemirsa ya. Keluar di Nagrag lalu coba silakan untuk masuk lagi ke ruas berikutnya, maka saya pastikan itu Rp0. Situasi Simpang Susun Krukut juga kita pantau semakin ramai, namun tidak seramai di 5 utama.
pantauan kita ya kendaraannya di sini. Di sini bisa dibilang ramai lancar pemirsa. Beberapa gerbang tol Krukut yang terlihat, Krukut 8, Krukut 3, Krukut 4 dan Krukut 5. Situasinya alhamdulillah situasinya semua ramai lancar pemirsa. Mantap ya. Main roadnya yang luar biasa nih, main road. Main roadnya tuh, wih, mantap ramai. Oke pemirsa, mungkin cukup ya. Saya lanjut balik aja. Semoga bermanfaat informasi ini pemirsa. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, jika ada saran masukan pertanyaan. Jangan suka untuk tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.